Terima kasih telah menonton video kami. Kami mohon dukungan Anda dengan subscribe, menonton, menyukai, berkomentar, atau membagikan video kami. Selamat menonton dan insya Allah bermanfaat. Bab 16 Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif. Bagian pertama, Ketentuan Pidana, Pasal 183, Ayat 1. Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 500 juta rupiah. Ayat 2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 merupakan tindak pidana kejahatan. Pasal 74. Ayat 1. Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk. Ayat 2. Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat 1 meliputi a. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya. b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian. C. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan atau D. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak. Ayat 3. Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf D, ditetapkan dengan keputusan Menteri. Pasal 184, Ayat 1. Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat 5, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau denda paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak 500 juta rupiah. Ayat 2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 merupakan tindak pidana kejahatan. Pasal 167, Ayat 5. Dalam hal pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun pada program pensiun maka pengusaha wajib memberikan kepada pekerja atau buruh uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat 2. Uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat 3 dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 4. Pasal 156 ayat 2. Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 paling sedikit sebagai berikut. A. Masa kerja kurang dari 1 tahun, 1 bulan upah. B. Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun, 2 bulan upah. C. Masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun, 3 bulan upah. D. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun, 4 bulan upah. E. Masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun, 5 bulan upah. F. Masa kerja 5 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 tahun, 6 bulan upah. G. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun, 7 bulan upah. H. Masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun, 8 bulan upah. I. Masa kerja 8 tahun atau lebih, 9 bulan upah. Ayat 3. Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan sebagai berikut. A. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, 2 bulan upah. B. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun, 3 bulan upah. C. Masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun, 4 bulan upah. D. Masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun, 5 bulan upah. E. Masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun, 6 bulan upah. F. Masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun, 7 bulan upah. G. Masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun, 8 bulan upah. H. Masa kerja 24 tahun atau lebih, 10 bulan upah. Ayat 4. Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi a. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur.
B. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja atau buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja atau buruh diterima bekerja. C. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat. D. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Pasal 185, Ayat 1. Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Ayat 1 dan Ayat 2, Pasal 68, Pasal 69 Ayat 2, Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 Ayat 1, Pasal 143, dan Pasal 160 Ayat 4 dan Ayat 7, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan atau denda paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak 400 juta rupiah. Ayat 2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 merupakan tindak pidana kejahatan. Pasal 42, Ayat 1. Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Ayat 2. Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing. Pasal 68. Pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Pasal 69, Ayat 2. Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus memenuhi persyaratan. A. Izin tertulis dari orang tua atau wali. B. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali. C. Waktu kerja maksimum 3 jam. D. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah. E. Keselamatan dan kesehatan kerja. F. Adanya hubungan kerja yang jelas. G. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 80. Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja atau buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya. Pasal 82, Ayat 1. Pekerja atau buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan. Ayat 2. Pekerja atau buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan. Pasal 90, Ayat 1. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89. Pasal 143, Ayat 1. Siapapun tidak dapat menghalang-halangi pekerja atau buruh dan serikat pekerja atau serikat buruh untuk menggunakan hak mogok kerja yang dilakukan secara sah, tertib, dan damai. Ayat 2. Siapapun dilarang melakukan penangkapan dan atau penahanan terhadap pekerja atau buruh dan pengurus serikat pekerja atau serikat buruh yang melakukan mogok kerja secara sah, tertib, dan damai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 160, Ayat 4. Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 berakhir, dan pekerja atau buruh dinyatakan tidak bersalah, maka pengusaha wajib mempekerjakan pekerja atau buruh kembali. Ayat 7. Pengusaha wajib membayar kepada pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan ayat 5, uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 3 dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam pasal 156 ayat 4. Pasal 186, Ayat 1. Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat 2 dan Ayat 3, Pasal 93 Ayat 2, Pasal 137, dan Pasal 138 Ayat 1, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 bulan dan paling lama 4 tahun dan atau denda paling sedikit 10 juta rupiah dan paling banyak 400 juta rupiah. Ayat 2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 merupakan tindak pidana pelanggaran. Pasal 35, Ayat 2. Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib memberikan perlindungan sejak rekrutmen sampai penempatan tenaga kerja. Ayat 3. Pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan,
keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja. Pasal 93, ayat 2, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila a. pekerja atau buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan. b. pekerja atau buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan. c. pekerja atau buruh tidak masuk bekerja karena pekerja atau buruh menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anaknya, istri melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau istri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia. D. Pekerja atau buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban terhadap negara. E. Pekerja atau buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya. F. Pekerja atau buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha. G. Pekerja atau buruh melaksanakan hak istirahat. H. Pekerja atau buruh melaksanakan tugas serikat pekerja atau serikat buruh atas persetujuan pengusaha. I. Pekerja atau buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan. Pasal 137, mogok kerja sebagai hak dasar pekerja atau buruh dan serikat pekerja atau serikat buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan. Pasal 138 ayat 1, pekerja atau buruh dan atau serikat pekerja atau serikat buruh yang bermaksud mengajak pekerja atau buruh lain untuk mogok kerja pada saat mogok kerja berlangsung dilakukan dengan tidak melanggar hukum. Pasal 187, ayat 1. Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat 2, pasal 44 ayat 1, pasal 45 ayat 1, pasal 67 ayat 1, pasal 71 ayat 2, pasal 76, pasal 78 ayat 2, pasal 79 ayat 1, dan ayat 2, pasal 85 ayat 3. Dan pasal 144, dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 12 bulan dan, atau denda paling sedikit 10 juta rupiah dan paling banyak 100 juta rupiah. Ayat 2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 merupakan tindak pidana pelanggaran. Pasal 37, ayat 2. Lembaga penempatan tenaga kerja swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf B dalam melaksanakan pelayanan penempatan tenaga kerja wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pasal 44, ayat 1, pemberi kerja tenaga kerja asing wajib menaati ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi yang berlaku. Pasal 45, ayat 1, pemberi kerja tenaga kerja asing wajib a. menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing. B. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf A yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja asing. Pasal 67. Ayat 1. Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya. Pasal 71. Ayat 2. Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib memenuhi syarat a. Di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali. B. Waktu kerja paling lama 3 jam sehari. Dan C. Kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah. Pasal 76, ayat 1. Pekerja atau buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23 sampai dengan pukul 7. Ayat 2. Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja atau buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23 sampai dengan pukul 7. Ayat 3. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh perempuan antara pukul 23 sampai dengan pukul 7 wajib a. memberikan makanan dan minuman bergizi.
B. Menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja. Ayat 4. Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja atau buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23 sampai dengan pukul 5. Ayat 5. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan ayat 4 diatur dengan keputusan Menteri. Pasal 78, ayat 2, pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib membayar upah kerja lembur. Pasal 79 ayat 1. Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja atau buruh. Ayat 2. Waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, meliputi A. Istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 jam terus-menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja. B. Istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu atau 2 hari untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. C. Cuti tahunan, sekurang-kurangnya 12 hari kerja setelah pekerja atau buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus. Dan D. Istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 bulan dan dilaksanakan pada tahun ke-7 dan ke-8 masing-masing 1 bulan bagi pekerja atau buruh yang telah bekerja selama 6 tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang sama dengan ketentuan pekerja atau buruh tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya dalam 2 tahun berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 tahun. Pasal 85, ayat 3. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh yang melakukan pekerjaan pada hari libur resmi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 wajib membayar upah kerja lembur. Pasal 144. Terhadap mogok kerja yang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 140, pengusaha dilarang A. Mengganti pekerja atau buruh yang mogok kerja dengan pekerja atau buruh lain dari luar perusahaan, atau B. Memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepada pekerja atau buruh dan pengurus serikat pekerja atau serikat buruh selama dan sesudah melakukan mogok kerja. Pasal 188, ayat 1. Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 2, pasal 38 ayat 2, pasal 63 ayat 1, pasal 78 ayat 1, pasal 108 ayat 1, pasal 111 ayat 3, pasal 114, dan pasal 148, dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit 5 juta rupiah dan paling banyak 50 juta rupiah. Ayat 2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 merupakan tindak pidana pelanggaran. Pasal 14 ayat 2. Lembaga pelatihan kerja swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib memperoleh izin atau mendaftar ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan di kabupaten atau kota. Pasal 38, ayat 2. Lembaga penempatan tenaga kerja swasta sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat 1 huruf B, hanya dapat memungut biaya penempatan tenaga kerja dari pengguna tenaga kerja dan dari tenaga kerja golongan dan jabatan tertentu. Pasal 63, ayat 1. Dalam hal perjanjian kerja waktu tidak tertentu dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja atau buruh yang bersangkutan. Pasal 78, ayat 1. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat 2 harus memenuhi syarat A. Ada persetujuan pekerja atau buruh yang bersangkutan, dan B. Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam dalam 1 hari dan 14 jam dalam 1 minggu. Pasal 108 ayat 1. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh sekurang-kurangnya 10 orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pasal 111 ayat 3. Masa berlaku peraturan perusahaan paling lama 2 tahun dan wajib diperbaharui setelah habis masa berlakunya. Pasal 114, pengusaha wajib memberitahukan dan menjelaskan isi serta memberikan naskah peraturan perusahaan atau perubahannya kepada pekerja atau buruh. Pasal 148, ayat 1.
Pengusaha wajib memberitahukan secara tertulis kepada pekerja atau buruh dan atau serikat pekerja atau serikat buruh, serta instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat sekurang-kurangnya 7 hari kerja sebelum penutupan perusahaan atau lockout dilaksanakan. Ayat 2. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sekurang-kurangnya memuat a. Waktu, hari, tanggal, dan jam, dimulai dan diakhiri penutupan perusahaan atau lockout dan b. Alasan dan sebab-sebab melakukan penutupan perusahaan atau lockout. Ayat 3. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditandatangani oleh pengusaha dan atau pimpinan perusahaan yang bersangkutan. Pasal 189, sanksi pidana penjara, kurungan, dan atau denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha membayar hak-hak dan atau ganti kerugian kepada tenaga kerja atau pekerja, buruh. Bagian kedua, sanksi administratif. Pasal 190 ayat 1. Menteri atau pejabat yang ditunjuk mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 5, pasal 6, pasal 15, pasal 25. Pasal 38 ayat 2, Pasal 45 ayat 1, Pasal 47 ayat 1, Pasal 48, Pasal 87, Pasal 106, Pasal 126 ayat 3, dan Pasal 160 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Ayat 2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berupa a. Teguran. B. Peringatan tertulis. C. Pembatasan kegiatan usaha. D. Pembekuan kegiatan usaha. E. Pembatalan persetujuan. F. Pembatalan pendaftaran. G. Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi. H. Pencabutan izin. Ayat 3. Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut oleh Menteri. Pasal 5. Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Pasal 6. Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Pasal 15. Penyelenggara pelatihan kerja wajib memenuhi persyaratan. A. Tersedianya tenaga kepelatihan. B. Adanya kurikulum yang sesuai dengan tingkat pelatihan. C. Tersedianya sarana dan prasarana pelatihan kerja, dan D. Tersedianya dana bagi kelangsungan kegiatan penyelenggaraan pelatihan kerja. Pasal 25, ayat 1. Pemagangan yang dilakukan di luar wilayah Indonesia wajib mendapat izin dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Ayat 2. Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Penyelenggara pemagangan harus berbentuk Badan Hukum Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat 3. Ketentuan mengenai tata cara perizinan pemagangan di luar wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2. Diatur dengan keputusan Menteri. Pasal 38, ayat 2. Lembaga penempatan tenaga kerja swasta sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat 1 huruf B, hanya dapat memungut biaya penempatan tenaga kerja dari pengguna tenaga kerja dan dari tenaga kerja golongan dan jabatan tertentu. Pasal 45 ayat 1. Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib a. Menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing. B. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf A yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja asing. Pasal 47. Ayat 1. Pemberi kerja wajib membayar kompensasi atas setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakannya. Pasal 48. Pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memulangkan tenaga kerja asing ke negara asalnya setelah hubungan kerjanya berakhir. Pasal 87. Ayat 1. Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Ayat 2. Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah.
Pasal 106, Ayat 1. Setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 orang pekerja atau buruh atau lebih wajib membentuk lembaga kerja sama bipartit. Ayat 2. Lembaga kerjasama bipartit sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berfungsi sebagai forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal ketenagakerjaan di perusahaan. Ayat 3. Susunan keanggotaan lembaga kerjasama bipartit sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 terdiri dari unsur pengusaha dan unsur pekerja atau buruh yang ditunjuk oleh pekerja atau buruh secara demokratis untuk mewakili kepentingan pekerja atau buruh di perusahaan yang bersangkutan. Ayat 4. Ketentuan mengenai tata cara pembentukan dan susunan keanggotaan lembaga kerjasama bipartit sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 3 diatur dengan keputusan menteri. Pasal 126, ayat 3. Pengusaha harus mencetak dan membagikan naskah perjanjian kerja bersama kepada setiap pekerja atau buruh atas biaya perusahaan. Pasal 160, ayat 1. Dalam hal pekerja atau buruh ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana bukan atas pengaduan pengusaha, maka pengusaha tidak wajib membayar upah tetapi wajib memberikan bantuan kepada keluarga pekerja atau buruh yang menjadi tanggungannya dengan ketentuan sebagai berikut. A. Untuk satu orang tanggungan, 25% dari upah. B. Untuk dua orang tanggungan, 35% dari upah. C. Untuk 3 orang tanggungan, 45% dari upah. D. Untuk 4 orang tanggungan atau lebih, 50% dari upah. Ayat 2. Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diberikan untuk paling lama 6 bulan takwin terhitung sejak hari pertama pekerja atau buruh ditahan oleh pihak yang berwajib.